Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah, dan di video kali ini kita akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya saat ini. Nah, topik yang akan kita bahas itu tentang flexing. Kira-kira flexing itu apa? Kemudian hubungan dengan cybercrime itu seperti apa sih? Sekarang kita akan jelaskan dulu apa itu flexing. Flexing itu merupakan istilah yang digunakan untuk mereka-mereka yang paling suka pamer kekayaan. Jadi kalau teman-teman senang foto di depan mobil yang bermerek, terus juga senang memamerkan uang, atau teman-teman foto di depan rumah yang 2 tingkat, 3 tingkat, nah itu disebut dengan flexing. Nah, cuman saat ini istilah flexing itu sering digunakan di dunia digital marketing, di mana orang-orang atau perusahaan itu membuat sebuah iklan dengan memamerkan berbagai macam kekayaan, berbagai macam barang-barang branded dan mewah dengan tujuan untuk menarik para pelanggannya. Nah, jadi di sini sebenarnya teman-teman bisa ambil kesimpulan bahwa flexing itu bisa dikatakan baik atau juga bisa dikatakan buruk. Penggunaan istilah flexing yang buruk ya teman-teman bisa lihat kasus yang saat ini sedang heboh. Itu penggunaan bad side. Tapi kalau teman-teman gunakan untuk hal-hal yang positif, misalkan untuk memajukan perusahaan teman-teman atau ingin meningkatkan sales atau penjualan produk yang teman-teman buat, itu sah-sah saja. Beberapa kasus flexing yang sempat heboh di Indonesia, teman-teman mungkin pernah dengar kasus yang ini, tentang First Travel, atau kasus yang ini, tentang Doni Salman dan Indra Kents. Kedua kasus ini dia memiliki persamaan, yaitu sama-sama memamerkan kekayaan atau keberhasilannya. Sehingga bagi orang awam yang melihat mereka itu seakan-akan tertarik dan akhirnya menggunakan produk-produk dari yang mereka tawarkan. Kalau teman-teman perhatikan polanya, ada seseorang yang ingin mengajak korbannya, kemudian dengan cara yang halus, kemudian memberikan perasaan nyaman. Kira-kira itu disebut apa di dalam cybercrime? Ya, itu yang kita sebut dengan istilah social engineering. Nah, jadi antara flexing dengan cybercrime itu ada sangkut pautnya. Ketika ada seseorang ingin melakukan kejahatan atau penipuan dengan mengiming-imingi sesuatu, kemudian juga memberikan kepercayaan kepada korbannya, menunjukkan keberhasilan dia walaupun kadang-kadang keberhasilannya itu adalah fiktif. Sehingga korban tersebut dia percaya dan akhirnya terjebak di dalam lingkaran setan mereka. Ya, itu disebut dengan social engineering. Nah, untuk tekniknya sebenarnya bisa menggunakan phishing. Jadi, teman-teman bisa saja buat sebuah website dengan narasi-narasi atau gambar-gambar yang memperlihatkan teman-teman sukses atau teman-teman foto di kapal pesiar, terus jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian buat deskripsinya bahwa saya bisa melakukan ini dalam waktu 3 minggu. Siapa yang tidak tertarik? Nah, inilah yang disebut dengan phishing. Jadi, penggunaan flexing ini jika dilakukan secara berlebihan atau melampaui batas, itu akan mengakibatkan timbulnya kasus-kasus cybercrime. So, ternyata ada hubungannya kan antara flexing dengan cybercrime ini? Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami konsep dari flexing ini, kemudian keterhubungannya dengan cybercrime seperti apa, supaya teman-teman di sini tidak ada yang terjerumus ke dalam lubang dari si penjahat atau si penipu tadi. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik kan informasinya? Sebelum kita akhiri, kita ambil kesimpulan dulu bahwa yang namanya flexing atau pamer tadi itu bisa digunakan untuk hal yang positif, bisa juga digunakan untuk hal yang negatif. Kalau teman-teman menggunakan flexing ini untuk meningkatkan penjualan atau memperluas pasar produknya, ya itu sebenarnya tidak ada masalah, selama bisnisnya benar.
Tapi kalau digunakan untuk pribadi, ya saran saya mendingan jangan deh. Ngapain sih teman-teman memamerkan apa yang sudah teman-teman dapatkan? Biasanya orang yang senang melakukan flexing ini, rasa empatinya terhadap orang lain itu sangat rendah sekali. Jadi dia tidak peduli apa yang dirasakan oleh orang lain, dia tidak peduli bagaimana kerja keras orang lain untuk mendapatkan penghasilan dan seterusnya. Jadi pesan saya lebih baik teman-teman hindari sifat pamer ini atau flexing. Oke, cukup informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat flexing yang berlebihan seperti ini. Kalau informasi ini berguna bagi teman-teman, silakan share video ini ke kerabat ataupun ke rekan-rekan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.